Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jurnal dimanapun berada, bahagia banget untuk hari ini. Hari ini adalah lembar yang kedua di bulan Februari 2026. Sinta berada di kantor BPBD Cilegon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cilegon ya. Oke, dan di samping kanan saya sudah ada Bapak Ketua Pelaksana dari BPBD Cilegon, Bapak Suhendi. Kita akan ngobrol pencapaian kinerja di tahun 2025, apa saja sih kinerja dari BPBD ini yang sudah dilakukan, yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan dirasakan manfaatnya juga oleh masyarakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Suhendi. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi iya, sehat ya dan Pak Suhendi ya. alhamdulillah sehat. Segar banget nih nampaknya. Alhamdulillah semangat sehat. Semangat lah ya. Iya. Bapak, sebelum obrolan kita berlanjut, dapat salam dari pimpinan redaksi kami, Bapak Jana Mutakin. Selamat dan sukses buat Bapak Suhendi dan semua yang ada di BPBD. Mudah-mudahan terus bekerja dengan baik tentunya. Ya, siap. Terima Oke, kasih. terima Salam kasih. kembali untuk Iya. pimpinan. Oke, buat sahabat jurnal, kita akan menanyakan kepada Bapak Suhendi biar publik tahu pencapaian kinerja di tahun 2025 apa saja dan fungsi dari BPBD ini apa saja. Kemudian apa sih bantuan yang sudah dirasakan oleh masyarakat dari BPBD ini sendiri, atau mungkin alat-alat yang sudah ada bantuan dari pusat apa saja dan sudah di mana saja alat-alat bantu tersebut diberikan kepada masyarakat. Monggo Pak diceritakan kepada publik dan sahabat jurnal dimanapun berada. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan saya Suhendi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon. Perlu saya sampaikan bahwa BPBD Kota Cilegon ini tugasnya ya sebagai badan untuk penanggulangan bencana di daerah, khususnya di Kota Cilegon. Adapun fungsi dari BPBD itu sendiri itu ada 3, yaitu sebagai koordinator, memiliki fungsi koordinasi, kemudian juga fungsi komando, dan juga fungsi untuk evakuasi ketika darurat bencana, gitu ya. Yang tentunya kita sangat cepat reaksi ketika kalau ada laporan-laporan dari masyarakat ketika terjadi darurat bencana. Ya. Nah, kemudian dalam penanggulangan bencana ini kita tidak sendiri ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 bahwa tentang penanggulangan bencana, untuk penanggulangan bencana ini akan dilaksanakan secara bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia industri atau dunia usaha. Betul. Gitu ya. Kemudian tahapannya juga untuk penanggulangan bencana itu diawali dari pra bencana atau sebelum kejadian bencana, kemudian saat terjadi darurat bencana, kemudian juga penanggulangan pasca bencananya. Oke, gitu ya. Pak Suhendi, kan kita bencana tidak pernah bisa memprediksi kapan itu terjadi dan di mana lokasinya. Apa yang bisa dilakukan atau inovasi atau terobosan yang dilakukan oleh BPBD untuk mengatasi itu semuanya, Pak? Apa memang sudah ada alatnya atau memang kita dari situasi bumi sendiri yang kita ketahui, atau apa yang dilakukan oleh BPBD untuk mendeteksi bencana yang akan terjadi? Iya. Memang kalau bencana alam memang susah diprediksi ya. Betul. Jadi kadang tiba-tiba misalnya kejadian gempa Gempa gitu kan ya. Kalau tsunami mungkin bisa diprediksi. Artinya setelah gempa itu bisa diprediksi akan tsunami. Tapi bisa juga tidak terjadi tsunami. Betul. Gitu kan. Banjir juga ya, kalau hujan besar ya kemungkinan banjir gitu ya, itu bisa diperkirakan. Tapi kalaupun hujan hanya biasa kan tidak kemungkinan terjadinya banjir gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan itu bisa diprediksi dan tidak diprediksi. Tapi rata-rata memang bencana alam ini susah diprediksi. Susah diprediksi, gitu betul ya. Gitu. Harus siaga terus. Harus siaga, gitu ya. Oke. Bantuan apa yang sudah diterima oleh BPBD Cilegon dari pusat, Pak, untuk tahun 2025 mungkin? Ya, alhamdulillah selain untuk pengadaan peralatan yang dianggarkan dari APBD Kota Cilegon, karena Pak Wali Kota juga sangat
perhatian sekali untuk penanggulangan bencana ini, betul. dan menjadi prioritas juga ya dalam RPJMD-nya dalam penanggulangan bencana. Dan alhamdulillah dari pemerintah pusat pun melalui BNPB itu kita mendapat beberapa bantuan alat, yaitu yang pertama kita mendapatkan sirine untuk peringatan dini tsunami. Oh, sirine, boleh, oke. Itu kita ada 4 titik yang sudah dipasang, atau 4 tower lah, di 4 titik, yaitu di 4 kelurahan, yaitu ada di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, ada di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, kemudian di Kelurahan Lebak Gede juga di Pulau Merak ya, dan satu lagi di Ciwandan itu di Kelurahan Kubangsari. Dan itu sudah bisa difungsikan karena itu sudah dibangun di 2025. Kita menerima sudah bentuk barang sudah jadi, alhamdulillah kita tinggal memfungsikan saja. Oke, ya, Pak ya. Memang BPBD ini adalah kita semuanya kalau memang ada bencana memang garda terdepan ya, Pak ya. Untuk menyelamatkan masyarakat dan kita semuanya. Nah, selain 4 sirine juga kita sudah mendapatkan bantuan, ada alat atau mobil rescue ya, kendaraan di 225. Kemudian juga ada satu lagi yaitu gedung pusat pengendalian operasional dan peralatannya. Dan sekarang sedang kita terus siapkan ya supaya nanti bisa maksimal ketika dilakukan atau difungsikan gitu gedung tersebut. Oke. Bapak, memang di tahun 2025 ini kerja BPBD ini luar biasa, Pak ya. Nah, sekarang apa harapan Bapak di tahun 2006? Mungkin kinerja BPBD atau bantuan atau program lagi tahun 2026, apa harapan Bapak dari BPBD sendiri? Ya, tentunya kalau BPBD sih menginginkan Cilegon ini aman dari bencana. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga pengurangan resiko bencana itu yang diutamakan, gitu ya. Artinya masyarakat yang terdampak itu kalau bisa tidak ada atau mungkin diminimalisir. Gitu ya. Betul. Makanya kita selalu terus berupaya ya, dari mulai menyusun kajian risiko bencana untuk mengetahui wilayah-wilayah yang rawan bencana, kemudian juga membuat suatu dokumen rencana penanggulangan bencana, kemudian juga membuat rencana kontingensinya ya untuk pelaksanaan ketika terjadi darurat bencana. Dan dokumen itu memang dibuat oleh BPBD karena BPBD memiliki tugas fungsi untuk melakukan mitigasinya. Hanya mitigasinya yang BPBD bisa lakukan adalah mitigasi non struktural, gitu ya. Ya seperti tadi membuat dokumen-dokumen, kajian-kajian, kemudian juga melakukan sosialisasi ke masyarakat, edukasi ke masyarakat, gitu kan? Di setiap kelurahan, pelatihan juga, melakukan simulasi juga, ya. Dan insya Allah di tahun 2025 kita akan berbarengan dengan ADMM ya. ADMM ini dari Kemenhan yang merupakan kerjasama dengan negara-negara di ASEAN, dan plus ada beberapa negara di luar ASEAN juga. Kemarin sudah melakukan monitoring termasuk BPBD yang ditinjau untuk kesiapan. Insya Allah di bulan September gitu ada drill bersama dengan 18 negara juga ya, di bawah naungan Kemenhan. Itu akan melakukan drill gempa bumi tsunami. Oke deh ya. Luar biasa memang kinerja dari BPBD di tahun 2005. Mudah-mudahan tahun 2026 nanti akan lebih baik lagi, Pak. Kemudian mungkin kita bakal melakukan banyak terobosan minimalisir bencana tadi ya. Terima kasih Pak Suhendi wawancara kita di podcastnya, sukses. Dan untuk sahabat jurnal, kami minta saran dan kritiknya dalam setiap tayangan di jurnal KUHP di setiap podcastnya. Terima kasih buat semuanya, Pak Suhendi. Terima kasih. Ya, sukses. Oke, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.